Bismillah. Kenapa Hibning Jark itu banyak melanda teman-teman kita yang masih muda ya? Ya karena yang konsultasi itu usianya antara 20 sampai 30 tahun ya. Atau di bawah 30 tahun sudah kena gangguan tidur Hibning Jark ini. Ya, barakallahu fikum, itu berarti ada pola yang salah dalam hidup. Ya. Yaitu antara pola makan yang pertama. Ya. Yang kedua adalah pola pikir, gitu kan. Kemudian bagaimana exercise, bagaimana tidur malam. Itu di situ ada yang salah berarti. Yang pertama pola makan. Ini pola makan ini di kita Indonesia ini ya, yang kita lihat ya kacau ya. Karena sejak tahun 67 sampai sekarang itu orang banyak makan apa? Karbohidrat. Ya, apalagi sekarang kan orang jarang gerak ya, apa-apa tinggal pesan, apa-apa tinggal beli online, itu kan karbohidrat semua. Karbohidrat itu dosisnya kan 325 gram maksimal sehari. Hitung aja sehari kita makan berapa gram. Ya, satu piring nasi aja 44 gram. Itu nasi normal ya. Belum kalau ditambah dengan kerupuknya, ditambah kentangnya, ditambah dengan bumbu-bumbunya, ditambah dengan buah. Buah itu kan karbohidrat juga. Ya. Nah, itu banyak sekali karbohidrat kita. Mungkin kita bisa 400 gram, bahkan 500 gram. Lagi kalau udah makan nasi, makan bakso, makan mie ayam, makan ini, makan itu. Ya, itu kan karbohidrat semua. Nah, karbohidrat inilah yang menyebabkan terjadi kerusakan saraf. Ya, kenapa? Karena kadar gula darah itu tinggi ya dalam waktu lama. Cek aja HbA1c teman-teman berapa. Ya. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini merusak saraf, juga menurunkan kadar magnesium. Ya, sehingga teman-teman jadi susah untuk tidur ya. Dan kadar gula darah tinggi itu menyebabkan juga kita masuk ke dalam fase anxiety, depresi dan sebagainya. Jadi orang yang gula darah tinggi itu lebih mudah marah, mudah anxiety, gitu ya. Itu beberapa literatur menyatakan itu. Jadi solusinya kurangi karbohidrat. Nah, adapun teman-teman mengganti dengan protein dan lemak. Jadi ibaratnya misalnya teman-teman makan nasi, ya boleh sehari makan nasi paling 2 sendok, 3 sendok ya sekalinya makan gitu kan. Sisanya kita perbaik banyak protein dan lemak. Ya protein khususnya ya. Kalau teman-teman makan ikan, makan tahu, tempe itu protein, telur gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari pola hidup ya. Mungkin teman-teman sering begadang. Nah, ini begadang juga kan merusak siklus tidur. Ya, begadang itu kan menyebabkan siklus sirkadian kita itu terganggu. Yang seharusnya malam ini melatonin itu sudah naik, tapi kita paksa bekerja. Nah, itu kalau terus-menerus dilakukan, ya maka akhirnya menyebabkan kita terkena insomnia yang nanti berakhir pada Hibning Jark gitu ya. Nah, ini jadi jangan biasakan begadang kecuali memang penting, misalnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, atau teman-teman lagi haji ya, atau teman-teman ada kerjaan yang merupakan bagian dari kewajiban. Tapi kan lembur pun ada aturan yang di dinas itu ya, seminggu berapa kali kalau nggak salah ada aturannya itu ya. Jangan mau kok di lembur nggak dibayar ya, apalagi lembur dibayar martabak ya, itu tidak profesional. Oke. Kemudian yang ketiga ya ini olahraga. Nah, mungkin kita jarang olahraga itu gak usah berat-berat ya teman-teman. Jadi jalan pagi pun sudah olahraga, karena olahraga ini pun ya apalagi pagi ya. Kalau penderita Hibning Jark memang disarankan pagi, olahraga jangan sore atau malam, itu nanti bisa kambuh Hibning Jarknya ya. Apalagi masih parah, baiknya pagi ya. Jadi pagi-pagi habis subuh gitu ya, olahraga gitu ya. Karena olahraga itu nanti untuk menurunkan kortisol kita ya, ya, kemudian menyeimbangkan hormon-hormon di tubuh kita, meregulasi gula darah. Karena gula darah tuh ketika pagi tinggi kan ada fenomena fajar. Nah, itu memang harus diatur ya. Nah, oke, mungkin kalau tiga itu sebenarnya kita udah mengatur. Satu lagi pola pikir ya. Pola pikir itu memang tadi pola makan. Sebenarnya ketika kita cenderung banyak gula, kita mudah stres. Nah, pola pikir ini juga memang kalau teman-teman muslim gitu ya. Saya kemarin melihat ada materi meditasi namanya let it go. Letting it go itu dari Calm app ya. Itu kan meditasi untuk mudah tidur. Ya, saya dengerin materi itu ternyata bagi teman-teman muslim itu ada di surat Al-Fatihah ayat 5. Iya kana budu ya kana stain. Coba pelajari itu. Ya, karena iya kana budu ya kana stain artinya saya hanya menyerahkan ibadah saya kepada Allah dan minta tolong pada Allah. Artinya tawakal gitu ya. Memang tawakal ini adalah salah satu solusi ya untuk menurunkan kadar Hibning Jark kita. Ya, menurunkan kadar stres kita. Seperti itu. Jadi memang kita tawakal artinya bukan tidak berusaha ya, sudah berusaha dan serahkan itu pada Allah gitu. Maksudnya letting go gitu lah. Itu ada materi meditasi. Teman-teman bisa cek di Calm app ya. Tapi sebenarnya di Islam pun sudah diajarkan itu ya, tentang iya kana budu wa iya kana stain. Jadi mungkin bisa mempelajari tafsir
Al-Fatihah ayat 5 tadi ya. Nah, itu bisa dipelajari gitu kan, atau bertanya pada ustadz yang mumpuni tentang masalah kepasrahan tadi gitu ya. Oke, seperti itu ya. Karena kalau kita pola pikir kita ini biasanya pola pikir nggak benar tuh karena kita nggak bisa manajemen stres gitu. Ada tekanan dikit kita langsung naik stres kita dan tidak bisa berpikir jernih ya. Maka solusinya tadi, perdalamlah ilmu tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke ya. Oke, barakallahu fikum. Semoga teman-teman diberikan kesehatan gitu ya. Bagi masih muda-muda ini, semoga kita tetap dibagi kesehatan. Barakallahu fikum.